diambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat 6 sampai 8. Kita akan baca firman Tuhan. Saudara duduk saja, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Dalam perjanjian baru 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan topik khotbah, tema khotbah saya berikan judul menjadi adonan yang baru. Sekali lagi, menjadi adonan yang baru, saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 2, 3 mulai. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah bunyi firman Allah. Menjadi adonan yang baru. Saudaraku, orang percaya itu punya sebutan yang banyak sekali sebutannya. Misalnya kita adalah domba-domba Allah. Ada juga kita anak Tuhan mendapatkan sebutan seperti terang dunia, garam dunia, kemudian suratan yang terbuka. Tetapi yang jarang dibahas, ada satu sebutan lagi, adonan. Ini agak unik, saudara. Ya, kita punya sebutan selain kita adalah domba-dombanya Allah, selain kita adalah suratan yang terbuka, selain kita juga adalah garam dan terang dunia, saudaraku. Kita juga punya sebutan yang lain bernama adonan. Wah, ini agak unik, saudara. Kita disebut juga dengan adonan. Karena itu tema khotbah hari ini adalah menjadi adonan yang baru. Di sini kita melihat bahwa ini sangat luar biasa. Karena itu marilah kita berpesta, kata firman Allah dalam ayatnya yang ke-8. Buang ragi yang lama. Saya dan saudara bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saya dan saudara, kita menjadi adonan yang baru. Itulah sebutan daripada Alkitab, firman Allah untuk kita orang yang percaya. Kita menjadi adonan yang baru. Di situ dikatakan kita menjadi adonan yang baru, saudaraku. Jadi dari sekian banyak sebutan orang percaya, ada satu yang paling unik, yaitu orang percaya juga mendapatkan sebutan adonan. Paulus mengambil kata adonan ini, rupanya semua merujuk kepada dia mengambil pada proses penciptaan Allah. Waktu Allah menciptakan manusia pertama Adam itu, diambilnya manusia itu, dibentuknya lah dia dari tanah liat. Jadi rupanya Paulus punya semacam ide, punya semacam pemikiran. Jadi semua merujuk kepada di situ. Allah waktu pertama kali membentuk manusia, itu kan Allah mengambil tanah, adonan tanah, saudara. Kemudian membentuk manusia itu. Maka jadilah manusia pertama si Adam. Dibentuk dari tanah. Itu kan segumpal tanah. Seperti adonan Allah membentuk manusia. Jadi Paulus dalam suratan Korintus ini kepada jemaat di Korintus, rupanya dia mengambil atau merujuk dari peristiwa penciptaan Allah. Allah diambil, dibentuk dari adonan tanah itu, segumpal tanah itu. Kemudian Paulus mengatakan bahwa saya dan saudara adalah adonan yang baru. Apa yang diharapkan Kristus daripada adonan itu? Ya, supaya kita seperti Kristus menjadi roti kehidupan. Kita menjadi roti hidup, artinya hidup kita menjadi berkat. Yang diharapkan Kristus daripada adonan itu adalah saya dan saudara. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi contoh. Saya dan saudara harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus memberkati banyak orang. Seperti saya pernah sampaikan di dalam khotbah beberapa waktu yang lalu. Baik hidup dan mati kita harus jadi berkat. Kita berguna. Jangan seperti yang saya katakan dalam ilustrasi antara babi dengan sapi.
Babi berkata kepada sapi, "Bi, ya Bi, bagaimana? Kenapa orang selalu mengaitkan saya dengan hal-hal yang buruk? Kenapa orang selalu mengaitkan saya, kaitkan saya dengan hal-hal yang buruk?" Itu babi bertanya kepada sapi. Dia bilang, "Bi, kenapa ya kalau hal-hal yang buruk selalu tujuannya ke saya ya? Orang tidur ngorok, dibilang kamu ngorok seperti babi. Orang makan banyak, dibilang kamu rakus kayak babi. Orang tidak mandi, badan bau, dibilang kamu bau kayak babi. Kenapa ya semua hal-hal yang buruk selalu kepada saya? Bukankah saya ini juga kalau dipotong dagingku dimakan enak," kata babi kepada sapi dalam diskusi itu. Lalu sapi berkata, "Begini Bi, kamu nanti berguna waktu kamu mati. Waktu kamu hidup kamu tidak berguna." Babi waktu hidup gunanya apa? Kan gak ada kan? Cuma bikin sapi dikasih makan aja. "Coba kamu lihat saya," kata sapi. "Bi, coba kamu lihat saya. Saya jangankan mati, waktu hidup pun aku berguna. Orang bikin roda, bikin gerobak, aku yang narik. Aku bisa dipakai bajak sawah dan orang menanam padi. Aku bisa, badanku ini bisa dipakai orang untuk pergi ke kebun, angkut barang-barang berat, angkat kayu bakar dan lain sebagainya. Hasil-hasil kebun aku bisa mengangkutnya. Susuku juga diperah sehingga anak-anak bisa sehat karena minum susuku. Jadi aku hidup berguna, mati juga aku berguna. Jadi jangan berguna di waktu mati seperti babi. Babi nanti berguna waktu mati, tapi waktu dia hidup tidak ada gunanya. Jadi baik hidup dan mati semua untuk Kristus, semua untuk Tuhan. Saya dan saudara kita apa yang diharapkan Kristus daripada adonan itu? Kita kan adalah adonan. Kristus mau kita menjadi roti kehidupan itu. Artinya memberi dampak seperti Kristus. Kita memberi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi adonan yang baru. Lalu di situ dikatakan adalah ragi yang mengkhamirkan. Ayatnya yang ke-7, "Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru," kata firman. Jadi saya dan saudara menjadi adonan yang baru. Bahaya dapat merusak adonan itu bukan sesuatu yang bisa merusak adonan itu, bukan pewarna ataupun hal-hal yang lain, tetapi itu hanya ragi saja. Untuk bisa mempengaruhi adonan itu tidak perlu ragi yang banyak, cukup ragi yang sedikit saja. Itu bisa mengkamiri, mempengaruhi. Dan itu tidak ada saat apapun untuk menetralisir dan mengembalikan dia seperti itu. Nggak bisa, kalau ragi sudah masuk nggak bisa. Biar kamu pakai apa, nggak bisa kembali seperti semula adonan itu. Jadi bahayanya ragi. Ragi apa? Ragi daripada dunia ini. Jadi firman Allah di sini mengingatkan kita bahaya ragi, pengaruh dunia luar biasa. Hari-hari membuat saya dan saudara kita bisa terhilang dari pelayanan. Kita bisa melupakan Tuhan. Jadi ragi ini sangat berbahaya. Ragi yang mengkhamirkan, kata firman Allah. Dia bisa mempengaruhi adonan itu. Itu tidak perlu ragi yang banyak, cukup sedikit saja bisa mempengaruhi. Sehingga kita lihat adonan kalau dia sudah kena ragi, dia mengembang, dia membengkak, tapi dalamnya kosong. Itu pengaruh. Dia terlihat besar sekali, tapi sebenarnya di dalam tidak ada isinya. Itu dia kosong itu. Jadi pengaruh daripada ragi dia sangat berbahaya. Dan ragi di sini bicara tentang hal-hal yang buruk yang bisa merusak kekristenan kita, yang bisa merusak hal-hal yang rohani dari hidup orang percaya. Kita harus hati-hati. Pertengkaran, sebuah pertikaian biasanya terjadi dari hal-hal yang kecil. Adonan itu dia bisa dia menjadi akamir atau dikamirkan, itu hanya ragi sedikit. Kita lihat masalah-masalah besar timbul. Orang bisa bakar rumah, terjadi kerusuhan. Itu padahal dari masalah-masalah yang kecil, dari persoalan-persoalan yang kecil. Masalah-masalah sepele menjadi besar. Itulah ragi, pengaruh dari hal yang kecil.
dia bisa mempengaruhi seluruh adonan. Jadi itu saya dan saudara mesti waspadai. Ya, kita lihat pertikaian. Begitu ditelusuri, itu hanya perkara, hanya salah ngomong aja, hanya salah bicara. Kemudian terjadi pertikaian besar. Ada pepatah yang berkata, nilai setitik bisa merusak apa? Susu sebelah. Istilah berkata nilai setitik, itu sat nilai itu. Satu sat yang sedikit saja bisa merusak susu sebelah. Apa arti makna daripada kalimat itu? Adalah kesalahan yang kecil bisa merusak kebaikan-kebaikan yang besar. Tentu saya dan saudara melihat dan memperhatikan hal itu dalam hidup kita. Nilai setitik merusak susu sebelah. Jadi jangan karena karakter yang buruk, jangan karena kesalahan yang kecil, itu bisa merusak apa yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan. Itu bisa merusak segala-galanya. Jadi kita mesti waspada terhadap hal yang satu ini. Amsal 17 ayat 14, saya akan baca ayat ini. Firman Allah berbunyi, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi Amsal berkata memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Seperti membuka jalan air. Dari bocor yang kecil, itu dia bisa jadi besar. Dia bisa jadi jebol. Bendungan itu dari bocor yang kecil, tiba-tiba dia bisa jebol. Kenapa? Karena dari bocor yang kecil. Seperti membuka keran air. Kita seperti membuka saluran air yang kecil. Dia akan membesar. Jadi perkara yang satu ini, persoalan yang satu mesti kita hindari dalam melayani Tuhan. Masalah-masalah sepele. Kalau kita tahu itu tidak baik, kita kunci. Kita berdoa, kita patahkan. Tapi kalau itu terus diteruskan, sehingga bisa sambung satu kepada yang satu. Dari mulut satu lepas kepada mulut yang lain, itu kan jadi besar. Jadi persoalan-persoalan besar tidak harus dimulai dari perkara yang besar, dari perkara-perkara yang kecil, hal-hal yang sepele. Pertengkaran bisa terjadi itu kan hanya karena dari fitnah, dari masalah-masalah kecil. Jadi itu adalah ragi, dan ragi keburukan. Firman Allah membahasakannya adalah ragi keburukan, ragi kejahatan. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat lagi ayat ini. 1 Korintus pasal 5 ayat 11, firman Allah berkata, apakah ragi kehidupan itu, saudaraku? Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama dengan mereka. Ada 6 jenis ragi. Ada 6 jenis ragi kehidupan yang dapat saya dan saudara hindari. Dan ini bisa mempengaruhi kehidupan kita orang percaya. Tadi situ ada bilang bisa cabul, penyembah berhala, pemabuk, semua ada di situ. Ada 6. Jadi 6 hal ini seperti penyakit, seperti virus. Dia seperti kanker yang bisa menyebar. Dia dengan cepat sekali menyebar. Kalau tidak segera diatasi, dia akan sangat berbahaya. Jadi 6 ragi ini sangat berbahaya. Kikir itu ragi dan sangat membahayakan kehidupan kita. Si cabul, si kikir, penyembah berhala, semua ada di situ. Pemabuk juga ada di situ. Dan itu saya dan saudara mesti hindari. Jangan sekali-kali saya dan saudara, kata firman Allah, mendekati orang-orang yang begitu. Karena nanti dampaknya tidak bagus untuk kita. Nanti buruk. Cabul itu kan dimulai dari perkataan-perkataan. Ada orang bercandanya bercanda cabul. Mobnya mob yang kotor-kotor. Dari perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Allah. Dan ini sangat merusak sekali.
Karenanya kita lihat, kita bentengi anak-anak kita. Sekarang ini kan anak-anak lihat di sekolah-sekolah, mereka pantun, ada pantun kurang ajar loh, pantun jorok-jorok. Tapi itu bagi mereka canda biasa bagi mereka. Bagi mereka mah itu tidak apa-apa. Jadi kita mesti bentengi anak-anak kita, pergaulan-pergaulan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu ragi yang membahayakan. Kita mesti hindari. Kalau tidak nanti itu akan bisa mempengaruhi kekristenan kita. Kita akan bisa ikut-ikutan seperti mereka. Kita seperti orang-orang dunia. Kita boleh tinggal di dunia, tapi pikiran kita jangan seperti orang dunia. Kita boleh tinggal di dunia yang sama, di kota yang sama. Di kota Sorong ini, kota yang dijuluki kota bersama ini. Namanya juga kota bersama, kita bisa tinggal bersama. Haleluya. Tapi jangan berbuat dosa bersama-sama, gak boleh. Boleh tinggal di kota bersama, tetapi pikiran kotor tidak boleh sama-sama seperti dia. Kita harus beda. Kita anak Tuhan yang lain. Kita anak Tuhan yang berbeda. Saya dan saudara hindari hal-hal buruk yang semacam ini, hanya bisa mempengaruhi kehidupan kita. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Allah menyuruh mereka untuk supaya mereka makan makanan Paskah di Paskah pertama itu, yaitu roti yang tidak beragi. Saya akan baca ayatnya. Keluaran pasal 12. Sebetulnya dimulai dari ayat 18, tapi saya baca ayatnya yang ke-34 saja. Yaitu adonan dan Paskah. Pokoknya kalau bicara adonan selalu dikaitkan dengan peristiwa Paskah. Ayat 34 dari Keluaran pasal 12. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Ada satu hal yang menarik, di mana bangsa Israel ketika ada di dalam perjalanan. Kenapa mereka bikin adonan? Karena itu bekal bagi mereka. Mereka selama dalam perjalanan dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka membuat adonan itu untuk apa? Untuk perbekalan mereka. Dan mereka mengangkutnya, menaruhnya di atas apa? Di atas bahu, kata firman Allah. Ada yang menarik karena mereka taruh di atas bahu. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 4 sampai 5, kita akan temukan di sana yaitu kalimat bahu. Lukas pasal 15 ayat 4 sampai 5, firman Allah berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, kata firman Allah. Mereka mengangkut adonan itu di atas bahu. Bicara bahu di perjanjian baru juga kita temukan dalam Injil Lukas. Seorang gembala menemukan 1 ekor yang domba telah hilang itu. Ada 100 ekor domba, 1 hilang. 99 ia tinggalkan dan dia cari yang 1. Begitu dia dapatkan 1 ini, dia temukan, dia taruh di atas bahu. Dan dia bersuara nyaring kepada orang-orang, hei, aku telah menemukan domba yang hilang. Tengoklah dan lihatlah, aku telah bersuka cita karena telah menemukan domba yang 1 yang hilang ini. Betapa berharganya yang 1 ekor itu. Sebetulnya kalau pemikiran yang biasa, orang berkata, buang aja yang 1 itu, buat apa? Kan masih ada 99. Yang 1 kenapa susah-susah kau mikirin dia? Pusing-pusing amat, buang aja lah. Masih ada 99. Kita adalah seperti domba yang tersesat. Bagi Kristus, nilai 1 orang sangat berharga. Anda berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara berharga. Bukankah ada banyak manusia di dunia ini? Bahkan jumlah penduduk Indonesia saja diperkirakan sekitar 200 juta lebih.
kita untuk penduduk Indonesia saja. Begitu banyak sekali. Tapi kalau kita masih hidup, masih melayani, berdiri melayani Tuhan, kita adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Si gembala itu berkata, aku telah menemukan dia. Jadi domba yang tersesat. Siapakah domba yang tersesat itu? Adalah bangsa Israel. Dan satu kali waktu bangsa Israel ini mereka akan kenal Kristus. Lewat siapa? Musa dan Elia, kata firman nanti akan diutus. Untuk apa? Menginjili mereka. Jangan saudara pikir orang Israel, orang Yahudi, sekarang ini orang Yahudi tidak percaya Yesus Mesias. Dan itu pergumulan yang sangat besar sekali. Karenanya mereka dikategorikan domba-domba yang tersesat. Yesus orang Yahudi, tetapi tidak semua orang Yahudi percaya Yesus. Buktinya orang Yahudi pun menyalibkan Yesus. Mereka berteriak suara paling besar, salibkan dia. Sesama orang Yahudi. Yesus bukan orang Indonesia. Yesus bukan orang Korea. Haleluya. Dia orang Yahudi. Murni dia orang Israel. Jadi orang Yahudi, orang Israel adalah domba-domba yang tersesat itu. Dan satu kali waktu mereka akan percaya Mesias. Lewat siapa? Lewat Musa dan Elia yang nanti akan menginjili mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga masuk kategori domba? Ya, kita juga adalah domba-domba. Meskipun kita bukan orang Yahudi, kita juga adalah domba-dombanya Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-16. Yohanes 10 ayatnya yang ke-16, firman Allah berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita adalah domba-domba. Domba yang lain itu siapa? Saya dan saudara. Selain domba Israel orang Yahudi itu ada domba yang lain. Siapakah itu? Adalah saya dan saudara. Kita adalah domba-dombanya. Dan kalau saudara dan saya, kita sampai hari ini ada semua karena kasih Tuhan, kita bersyukur. Siapa gembala kita? Kristus Yesus adalah gembala yang agung. Kita terus setia sampai gembala agung itu dia benar-benar akan datang pada kali yang kedua, mendapati iman kita terus ada setia melayani Tuhan. Jadi siapa domba-domba yang lain itu? Saya dan saudara. Domba-domba yang tersesat juga. Kita sangat berharga, sangat berarti di mata Tuhan. Jadi karena itu gunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Kita bisa dipercaya semua karena kasih Tuhan. Kita bisa dikasih ini, kasih itu, kepercayaan ini, melayani Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Jangan saudara pikir Tuhan kehabisan stok. Terlalu banyak manusia di dunia ini. Allah bisa pakai siapa saja untuk melayani. Jangan merasa orang paling penting dari semua manusia yang ada. Enggak ada. Karenanya saya berkata dalam pelayanan ini kita semua sama-sama melayani Tuhan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita melayani Tuhan bersama. Jadi kalau kita melayani Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Jadi tetap setia melayani Tuhan. Adonan yang menjadi roti, saya dan saudara harus menjadi berkat. Untuk apakah adonan yang dibawa itu di bahu bangsa Israel itu? Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 34 tadi itu menjelaskan adonan itu dijadikan roti bundar. Untuk apa? Perbekalan mereka. Supaya mereka bisa makan di tengah jalan dalam perjalanan. Saya dan saudara harus seperti itu, menjadi berkat. Orang bisa mencicipi kebaikan kita. Orang bisa mencium bau harum dari hidup kita. Orang bisa membaca Kristus dari cara kita bertingkah laku. Orang bisa lihat Tuhan lewat apa? Lewat tindakan kita, tingkah laku kita, cara kita melayani. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan bikin orang tidak suka dengan kita. Kita mempermalukan nama Tuhan. Gak boleh. Orang bisa lihat Tuhan di dalam hidup kita, cara kita melayani. Dari cara kita hidup, keseharian kita menjadi berkat.
Jadi kita buang semua pengaruh-pengaruh buruk, hal-hal yang buruk kita buang. Kita melayani Tuhan. Dunia ini terlalu kejam, saudara. Dunia ini terlalu jahat, pengaruhnya hebat sekali. Jadi kalau saya dan saudara adonan yang baru ini, yang telah lahir baru, yang telah dikuduskan oleh darah Yesus, kalau tidak kuat, kita bisa terpengaruh. Ragi akhir zaman ini jahat sekali. Tidak mudah, saudara. Jadi hanya bisa membentengi pikiran dan hati kita adalah darah Kristus, iman kita yang teguh kepada Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi tetap sukacita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa, biarlah firman Allah menguatkan kita semua. Haleluya.